Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Padilla Siregar dari Prodi PGMI 2 dengan NIM 0306212169 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi strategi inovasi pendidikan. Selamat menyaksikan. Pengertian strategi inovasi pendidikan. Strategi berasal dari kata Yunani strategos yang berarti jenderal, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh hakim untuk memaksimalkan keuntungan. Strategi dikembangkan apabila timbul konflik, maka dilakukan langkah-langkah strategis lebih lanjut untuk mencegahnya, sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan. Strategi menyoroti setiap tindakan yang perlu diambil untuk melaksanakan rencana, dan rencana ini terdiri dari beberapa tindakan taktis yang digunakan untuk mencapai tujuan serta kekuatan serta kelemahan yang dimiliki lawan sebagai pedoman dalam ukuran kemungkinan atau peluang untuk menang. Strategi inovasi merupakan suatu cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dan perubahan yang telah ditetapkan. Perubahan tersebut dapat berupa proses, ide-ide, cara atau metode, produk, dan sistem yang akan digunakan selanjutnya, baik sebagai pengembangan yang telah ada sebelumnya, maupun sebuah penemuan yang sebelumnya tidak ada. Strategi inovasi pendidikan merupakan serangkaian cara yang digunakan dalam melakukan perubahan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jenis-jenis strategi inovasi pendidikan. Terdapat 4 jenis strategi inovasi sebagaimana dijelaskan oleh Saud. Adapun keempat macam strategi inovasi pendidikan tersebut yaitu: yang pertama, strategi fasilitatif atau fasilitatif strategis. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan, diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Maka diperlukan fasilitas yang memadai agar tujuan pendidikan yang diharapkan berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, strategi pendidikan atau reedukatif strategis. Pendidikan dipandang sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan, berarti untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa manusia akan mampu untuk membedakan fakta serta memilihnya guna mengatur tingkah lakunya apabila fakta itu ditunjuk kepada dirinya. Yang ketiga, strategi bujukan atau persuasif strategis. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk agar sasaran perubahan atau klien mau mengikuti perubahan sosial yang akan direncanakan. Sasaran perubahan diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan, mendorong atau mengajak untuk mengikuti contoh yang diberikan. Strategi bujukan dapat berhasil jika berdasarkan alasan yang rasional, pemberian fakta yang akurat, tetapi mungkin juga justru dengan fakta yang salah sama sekali, yaitu rayuan gombal. Tentu saja yang terakhir ini hasilnya tidak akan tahan lama, bahkan untuk selanjutnya akan merugikan. Yang keempat, strategi paksaan atau power strategis. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan.
Kemampuan untuk melaksanakan strategi paksaan tergantung daripada hubungan kontrol antara pelaksana perubahan dengan sasaran atau klien. Jadi, ukuran hasilnya target perubahan tergantung dari kepuasan pelaksana perubahan. Sedangkan kekuatan paksaan artinya sejauh mana pelaksanaan perubahan dapat memaksa klien tergantung dari ketergantungan klien dengan pelaksana perubahan. Inovasi yang diperlukan dalam Islam. Di era reformasi global ini diperlukan sebuah pembaharuan dan peningkatan kualitas masyarakat agar dapat dipastikan akan terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat, baik dalam aspek pendidikan, sosial dan budaya yang selalu berkembang. Perubahan tersebut merupakan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, yang pada akhirnya membentuk karakteristik masyarakat untuk berkompetensi, mengalahkan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada tempat di lapisan masyarakat tanpa adanya kompetisi. Kompetisi merupakan prinsip hidup baru, karena dunia terbuka dan bersainglah yang dapat membentuk sesuatu untuk hal yang lebih baik. Transformasi dan inovasi sangatlah dibutuhkan saat ini. Hal ini akan memunculkan sebuah perubahan dan pembaharuan dalam manajemen pendidikan Islam. Pada era teknologi sekarang ini telah menuntut adanya inovasi dalam pembelajaran. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pendidik, khususnya pendidik agama Islam. Pendayagunaan teknologi dalam proses pembelajaran menjadi keharusan, sehingga proses pembelajaran tidak stagnan dan kaku. Pendayagunaan atau inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam harus segera dilakukan, terutama dalam metode pembelajaran. Internet sebagai media pembelajaran dapat menjadi alternatif metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk e-learning atau aplikasi-aplikasi yang memudahkan penyampaian materi pembelajaran, sehingga proses pembelajaran semakin menarik dan tidak membosankan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi inovasi pendidikan merupakan serangkaian cara yang digunakan dalam melakukan perubahan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Strategi inovasi pendidikan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran ada berbagai macam jenisnya, tergantung pada kebutuhan inovasi untuk meningkatkan komponen pendidikan seperti apa yang diinginkan. Setidaknya terdapat 4 jenis strategi inovasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Saud. Keempat macam strategi inovasi pendidikan tersebut yaitu strategi fasilitatif, strategi pendidikan, strategi bujukan, dan strategi paksaan. Transformasi dan inovasi sangatlah dibutuhkan saat ini. Hal ini akan memunculkan sebuah perubahan dan pembaharuan dalam manajemen pendidikan Islam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.